Desa Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, memang sejak dulu sudah dikenal kerukunan antar umat beragamanya. Selain masyarakat yang terdiri dari beragam etnis dan agama, dan desa ini memiliki rumah ibadah yang lengkap. Pendengar, kali ini siaran dokumenter RRI Palembang berkesempatan mengunjungi desa yang memiliki toleransi kerukunan agama tersebut, dan kita akan lebih membahas mengenai tradisi budaya Bali di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kita sudah tiba di salah satu rumah warga di Desa Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Ilir, dan kita akan mengetahui lebih lanjut bagaimana sejarah masuknya agama Hindu dan bagaimana tradisi budaya Hindu di daerah Oki. Baik pendengar, sekarang kita sudah tiba di Desa Lubuk Seberuk, ini Kecamatan Oki, dan kita bakal mencari tahu ini sejarah untuk Hindu, agama Hindu masuk ke Oki. Yuk. FM Pro 1 RRI Kanal Inspirasi pendengar, dan sekarang kita sudah ada di Desa Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Nah, hari ini kita akan membicarakan mengenai dokumenter. Tentunya hari ini kita bakal ngebahas masuknya agama Hindu untuk di daerah Oki dan sekitarnya. Dan di sini pendengar, kita sudah ada pelaku sejarah dari Tugu Mulyo, ada Bapak Ketut Parke, dan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Oki, ada Bapak Gusti Agung Santosa. Baik, di sini sudah ada Pak Ketut Parke selaku pelaku sejarah dari Tugu Mulyo. Selamat siang Pak Parke. Selamat siang, Swastiastu. Sehat kabarnya? Sehat. Sehat ya Pak ya. Terus juga ada Pak Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Oki, Pak Gusti Agung Santosa. Sehat Pak? Sehat ya. Baik, nah kita bakal ngobrolin sejarah ini masuknya agama Hindu untuk di Oki, lebih tepatnya di Desa Lubuk Seberuk, Kecamatan Tugu Mulyo ya Pak ya, di daerah Tugu Mulyo. Ini kalau boleh tahu nih Pak, kita ke Pak Ketut dulu ya Pak ya. Pak Ketut, ini kalau misalnya untuk di Tugu Mulyo sendiri, kapan sih agama Hindu tersebar di Tugu Mulyo ini? Nah, saya awali di Tugu Mulyo mulai tahun 70. Kita lihat besok survei lokasi, telah kami pindah pada tahun 72 tinggal di Tugu Mulyo itu, Bu, sampai saat sekarang. Dulu pertama kami masuk di Tugu Mulyo hanya kami 2 orang dengan kakak, selama sampai tahun 80. Tahun 90 baru mulai bertambah-tambah warga kita, ada dari Bali, ada dari pindah-pindahan dari sinilah, daerah-daerah sini pindah bercampur baur di sini sampai sekarang. Nah sekarang Ibu mungkin lihat sendiri, sudah ada tempat pura-pura gini, tempat gini ada kan, khusus untuk umat Bali Hindu kita di sini. Nah kira gitu. Baik, Pak Ketut, sebelum masuk ke Oki tadinya dari mana? Saya dari Oku dulu. Oku Timur kalau sekarang kan, kalau dulu masih Belitang orang bilang. Ya, tinggal di Belitang. Saya masuk mijak Pulau Sumatera dari tahun 63, Bu. 63. Nah, Agustus. Ya, dari Balinya. Nah, pindah sana, pindah sini sudah mengalami untuk mencari sesuap nasi. Nah, sampai sekarang kami netap di daerah Tugu Mulyo. Di daerah Tugu Mulyo. Ya. Nah ini kalau misalnya ngomongin tentang perjalanan tentunya panjang ya Pak ya, dari Bali tadinya sebelum ke Oki, ini dari Oku gitu ya Pak ya. Lebih tepatnya Oku kalau tadi dibilangin di Belitang atau di mana ini Pak? Nusaraya ya, Belitang. Nusaraya BK10 masuk kiri, Bu. Nah, langsung pindah lagi ke Karangmenjangan. Setelah dari Karangmenjangan itu masih Oku Timur, Bu. Nah dulu terus masuk di
Tugu Mulyo ini dulu masih masa Oku. Nah, setelah perpindahan resmi jadi Oki gitu loh Bu, sampai sekarang. Yang tadinya cuma 2 orang, sekarang udah rame nih Pak ya. Terus gimana nih Pak dengan kalau kita ke Pak Gusti dulu, Pak Gusti Agung Santosa selaku Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Oki. Untuk Parisada sendiri ini kapan nih berdirinya atau memang berbarengan sama Pak Ketut sendiri? Parisada Hindu Dharma Kabupaten Oki berdiri itu tahun 85. 85 sudah ada 2 generasi dari saya, itu nama perintisnya Pak Madi Suratnya. Saya memegangnya mulai tahun 2011. Dan umat Hindu yang ada di Kabupaten Oki itu di 6 kecamatan berdomisili di 32 desa, desa adat namanya. Jadi dengan jumlah penduduk itu 2.472 KK yang tersebar di 32 desa adat di Kabupaten Oki. Jadi tata peragamaan hampir di setiap desa itu ada tempat persembahyangan yang disebut pura. Kalau di Islam itu masjid. Nah, pendengar tadi sudah dibicarakan langsung dari Pak Ketut selaku pelaku sejarah dari Tugu Mulyo dan Pak Gusti juga ini Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Oki, bahwa memang beliau-beliau ini aslinya dari Bali ya Pak ya, terus pindah akhirnya menetap juga di Oki. Ini kalau untuk budayanya sendiri di Oki ini apakah ada perbedaan dari aslinya Bali sama di Oki itu ada perbedaan nggak sih Pak untuk budayanya? Nggak ada, kayaknya sama, hampir sama loh Bu. Ya. Cuman oleh karena situasi ada di Sumatera kan, jadi mungkin awal-awalnya apapun bentuknya dari Bali kan gitu. Jadi diadakan di Sumatera ini gitu. Sudah selayaknya desa tersebut menjadi percontohan sebagai desa rukun di Kabupaten Ogan Komering Ilir, bahkan untuk Provinsi Sumatera Selatan. Desa Lubuk Seberuk merupakan salah satu desa yang heterogen dan multireligi, yang masyarakatnya sangat rukun dan tidak pernah sama sekali terjadi konflik antar umat beragama selama puluhan tahun daerah ini dibuka oleh para pendatang dari daerah Belitang dan sekitarnya. Kabupaten Oki sebenarnya mempunyai banyak desa yang heterogen dan multireligi, yang masyarakatnya hidup rukun antar umat beragama, seperti di Kecamatan Lempuing, Mesuji Makmur, dan Mesuji Raya. Namun desa Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempuing Jaya, yang terdiri dari 80% pendatang dan 20% penduduk pribumi, merupakan salah satu desa yang perkembangannya cukup pesat, karena berada di pinggir jalan raya lintas timur Sumatera, namun kondisi kerukunan antar umat beragamanya masih tetap terpelihara dan terjaga dengan baik. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana tradisi ngaben yang masih dilakukan oleh masyarakat Hindu di Oki ini. Bali terkenal kental akan budaya dan tradisinya. Ada sebuah prosesi pemakaman adat yang begitu terkenal dan sudah mengakar kuat dalam keyakinan warga Hindu Bali, yakni ngaben. Upacara ngaben sendiri sebenarnya adalah prosesi pembakaran mayat atau kremasi bagi penganut Hindu Bali. Ritual pembakaran mayat tersebut ditujukan sebagai simbol untuk mensucikan roh orang yang telah meninggal. Baik pendengar Pro 1, dan sekarang kita sudah ada di desa mana nih Pak? Desa Lubuk Seberuk. Desa Lubuk Seberuk. Maaf sebelumnya ini dengan Pak Made Dari Lubuk Seberuk selaku Parisade Kecamatan Lempuing Jaya. Lempuing Jaya. Dan ini sama Pak Dari Pak Mangku, dari Lubuk Seberuk juga. Pak Mangku dari Desa Seberuk juga. Pak, ini kita sekarang lagi ada prosesi apa nih? Mungkin bisa dijelasin. Saat ini kita sedang melakukan prosesi kremasi yang namanya, artinya ada beberapa yang kalau orang Bali meninggal bisa dikubur dan juga bisa dikremasi. Nah saat ini kita sedang melaksanakan kremasi. Jadi jenazah yang meninggal itu kita bakar. Setelah bakar ada prosesi juga seperti ini nanti, dan seterusnya nanti akan kita hanyutkan ke sungai. Ya benar sekali, seperti ajaran kami di Hindu, ini adalah proses kremasi
proses pengembalian unsur-unsur Panca Mahabhuta, yang mana unsur-unsur itu yang membentuk badan kita. Mulai dari api kita kembalikan ke api, mulai dari unsur tanah kita kembalikan ke tanah, supaya mempercepat proses pengembalian unsur-unsur yang membentuk badan kita ini. Nah, mungkin bisa dijelasin juga nih Pak, dari waktu meninggal sampai dikremasi, maksudnya sampai ada tradisi ini butuh berapa hari setelah dari meninggal? Ya, itu tergantung tingkatan upakara namanya. Seperti yang kita lihat ini namanya Banten. Kalau Banten seperti ini mungkin kalau penduduknya banyak, bisa mungkin 1 hari selesai dari proses mulai kita memandikan mayat sampai kita berangkat ke setre namanya. Seperti tempat ini setre namanya, di mana setre adalah tempat untuk melakukan suatu perkara. Salah satunya seperti ini, pembakaran. Nah Pak Pemangku, ini kalau bunyi lonceng itu sendiri, itu tandanya apa tuh Pak Pemangku? Itu dinamakan gente. Gente itu adalah suatu alat yang dipakai oleh salah satu rohaniawan Hindu namanya. Itu disebut pemangku. Seperti yang kita lihat di depan ini, itu adalah mengantarkan doa-doa kita, menyampaikan maksud dan tujuan daripada umat itu sendiri. Baik pendengar, itu tadi sudah penjelasan dari Pak Made dan Pak Pemangku juga yang sudah menjelaskan ini ada kebetulan kita ke sini mampir ke desa sini ada yang meninggal ya Pak ya. Secara harfiah, ada 3 pendapat arti dari kata ngaben tersebut. Ada yang percaya bahwa ngaben berasal dari kata bea, yang artinya bekal. Kemudian ada yang mengartikan dari kata ngabu atau menjadi abu. Ada pula yang berpendapat ngaben berarti pensucian dengan menggunakan api menurut keyakinan agama Hindu. Proses ini termasuk ke dalam pitrayatnya atau upacara yang ditujukan untuk penghormatan roh leluhur. Uniknya selama upacara ngaben ini kita tidak akan menemukan isak tangis, justru dilakukan dengan penuh semarak. Sebab ada keyakinan bahwa kita dilarang untuk menangisi kematian seseorang karena dapat menghambat perjalanan arwah menuju ke Iya. Jadi kebetulan saya ini putra Bali tapi yang kelahiran di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Oki. Saya sebagai generasi muda tentu sangat ingin sekali mengembangkan ini, mempertahankan ini, ada yang sering disebut dengan ajak budaya Bali ini, sehingga ini secara turun menurun. Saya lahir di sini, umur saya sudah 46 tahun sekarang. Itu tradisi seperti ini memang tetap bertahan dan tetap kami sebagai generasi muda melanjutkan dan melakukan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan zaman dan budaya yang ada begitu. Ya, Kabupaten Oki yang notabene itu berbagai macam suku di sini, tentu kita akan sangat menyesuaikan dengan adat dan budaya di sini. Tentu hal-hal yang sangat mendasar sebagai budaya Bali dan Hindu tetap kita pertahankan. Tentu yang lain kita berkolaborasi dengan budaya yang ada di sini, terutama adat istiadat Komering, di sini ada Jawa, ada Melayu. Nah tentu kita tidak ingin Bali sentris itu mau kita bawa ke sini tidak, tapi kita tentu ingin bekerja sama dan berkolaborasi dengan budaya yang ada di sini, tentunya begitu. Proses upacara ngaben diawali dengan menentukan hari baik oleh pendeta umat Hindu. Jauh-jauh hari sebelum ketetapan tanggal, keluarga dari orang yang meninggal menyiapkan bade dan lembu yang dibuat dari kayum, bambu, kertas warna-warni sesuai dengan golongan sosial mendiang. Setelah itu diadakan berbagai rangkaian upacara dengan sarana berupa sajen dan kelengkapannya sebagai simbol ritual lainnya umat Hindu Bali. Selain itu, sebelum dilaksanakan prosesi upacara ngaben, maka jasad hanya dikatakan tertidur, dikarenakan masih dianggap hanya tertidur untuk sementara waktu, maka para keluarga harus melayaninya sesuai dengan saat mereka masih hidup
seperti menyediakan makan dan minuman untuk mereka. Ketika hal ini terjadi, tidak ada air mata menetes dari para anggota keluarga karena mereka menganggap bahwa kematian bukan untuk ditangisi, melainkan adalah sebagai suatu fase untuk mengantarkan roh ke nirwana. Pendengar, itulah tadi perjalanan siaran dokumenter RRI Palembang dari Desa Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Saya Dela Wawi dan kru mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di dokumenter RRI Palembang selanjutnya.